semua, selamat pagi. Nah, pada pertemuan ini Miss akan melanjutkan penjelasan pada pertemuan 1 kemarin tentang barisan dan deret ya. Nah, silakan kalau misalnya kalian belum absen, silakan absen dan juga nanti jangan lupa buat baca agendanya ya. Agendanya lumayan panjang tuh karena terkait presentasi kelompok yang akan dilakukan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Begitu ya. Nah, sebelum lanjut, silakan kalian berdoa secara pribadi masing-masing ya, doa pembuka, begitu. Nah, pada meeting kali ini, Miss akan menjelaskan terkait yang kemarin ya, kita sudah sempat membahas sedikit, mengulik sedikit tentang barisan aritmetika. Nah, kita akan melihat kembali tentang barisan dan deret aritmetika serta geometri, begitu ya, pada pertemuan ini. Oleh karena itu tujuan kita ya tentu kita akan mencoba untuk memahami bagaimana nih barisan deret aritmetika dan geometri itu sendiri begitu. Ya, kemudian kemarin nih sudah sempat menjelaskan sedikit ya apa sih yang membedakan antara barisan dan deret. Nah, kalau barisan itu Miss jelaskan sedikit ya karena masih banyak yang bingung-bingung begitu. Kalau barisan itu ya namanya juga barisan ya berarti ada himpunan bilangan unsur-unsur, ada himpunan kumpulan bilangan atau satu unsur-unsur. Misalnya himpunannya itu angka-angka, misalnya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, ini namanya barisan. Begitu. Ingat, barisan itu adalah himpunan unsur-unsur atau dalam bentuk bilangan. Nah, bilangan itu rupanya ada beberapa bentuk ya, baik itu ada yang bentuknya gambar, ada juga yang bentuknya angka-angka begitu, bahkan ada yang bentuknya formula ya. Makanya kita kenal yang namanya formula atau rumus barisan aritmatika yang UN sama dengan A tambah N kurang 1B. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk barisan seperti itu. Nah, kalau kita berbicara barisan aritmetika, yang membedakannya adalah kalau barisan aritmetika itu dia punya juga merupakan himpunan unsur-unsur ya atau kumpulan suatu bilangan begitu. Tapi dia punya selisih antar satu baris dengan baris yang lain atau dari satu suku ke suku yang lain, misalnya 2, 4, 6, 8 yang sebutkan tadi ini, misalnya 2 ke 4 itu dia punya perbedaan yang ternyata sama dengan perbedaan suku kedua ini, si 4 ini dengan 6. Dia punya perbedaan sama, yaitu sama-sama ditambah 2. 2 ke 4 juga sama-sama ditambah 2. 6 ke 8 juga sama-sama ditambah 2 begitu. Jadi dia punya pola. Polanya adalah semakin naik sukunya maka dia semakin ditambah dengan 2 begitu. Dan ini perbedaannya bernilai tetap ya, begitu saja terus sampai nanti. Makanya ini disebut barisan aritmetika. Ini dinamakan barisan aritmetika. Dan kita sudah pelajari bahwa dia punya formula itu atau rumusan itu adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1B, di mana UN sendiri adalah suku ke N, begitu A-nya sendiri ini adalah suku pertama ya atau U1, begitu. Misalnya 2, 4, 6, 8 tadi, berarti A-nya adalah 2, begitu. Bedanya berapa? Beda itu adalah selisih antara satu suku ke suku yang lain ya, selisihnya ini adalah 2, maka bedanya adalah 2. Kemudian banyak sukunya berapa ya? Tentu kamu hitung ini ada berapa suku, misalnya ini kan sukunya ada 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 suku, artinya si N-nya ini ada 4, begitu. Atau misalnya mau lihat suku pertama, berarti U1 atau N-nya itu sama dengan 1, begitu ya. Nah, bagaimana contoh cara penerapannya ya? Tentu kamu tinggal, misalnya nih dikasih soal begini ya, kamu tinggal identifikasi aja, tentukan yang mana yang jadi A, yang mana yang jadi N, begitu ya. Kemudian yang ditanyakan suku keberapa, begitu. Setelah itu kamu tinggal terapkan rumusnya. Kamu masukkan saja ya, misalnya nih tentukan suku ke-8 dari barisan negatif 3, 2, 7, 12. Tentu kamu identifikasi dulu yang mana A-nya. Oh, A-nya ini adalah si negatif 3. Kenapa A negatif 3? Karena negatif 3 merupakan suku pertama ya, berarti A. Kemudian kamu lihat bedanya berapa. Nah, beda ini kan kamu bisa cari ya, namanya juga beda begitu. Tentu perbedaan dari satu suku ke suku yang lain, berarti kamu bisa kurangkan atau selisihkan nih suku kedua dengan suku pertama, berarti U2 dikurang U1 atau 2 dikurang negatif 3 atau sama dengan 5, bedanya adalah 5. Tinggal kamu masukkan ke rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1B begitu.
nanti dapat deh hasilnya. Itu sama dengan 32. Begitupun seterusnya ya. Begitu gampang saja penerapannya. Nah, kemudian Miss akan jelaskan sedikit tentang ada satu ya, namanya barisan tengah begitu. Barisan tengah atau suku tengah dari barisan aritmatika. Ini mungkin soalnya nggak terlalu banyak ya, tapi Miss pengen kalian pahami, kalian ketahui begitu, biar nanti siapa tahu kalian ketemukan soal, kalian bisa tahu dan bisa menyelesaikannya begitu. Nah, suku tengah barisan aritmatika ini maksudnya suku tengah apa? Misalnya nih ada tadi bilangan berapa tuh? 2, 4, 6, 8 dan 10 ya misalnya nih. Suku tengahnya yang mana? Berarti tentu yang paling tengah dari angka-angka ini yang mana? Oh, si 6 ini. Oh, berarti ini yang dimaksud. Tapi umpamanya nih, case-nya itu kita nggak dikasih tahu nih, ada suku tengahnya itu adalah berapa begitu. Misalnya kita nggak dikasih tahu kalau ini 6 begitu, tapi kita tahu di sini ada satu suku, tapi kita nggak tahu berapa. Nah, kita bisa menerapkan formula ini nih, suku tengah barisan aritmatika. Ini hanya terjadi ketika kita temukan barisan aritmatika yang punya banyak suku itu bernilai ganjil. Kan kalau kita lihat di sini n-nya ada berapa? Banyak sukunya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, karena ganjil ya. Berarti kita bisa tahu nih, kita bisa tahu nanti, kita bisa cari tahu suku tengahnya yang mana, karena kan ganjil, pasti dia punya nilai tengah begitu. Nah, kita bisa pakai formula UT sama dengan 1/2 dalam kurung A tambah UN begitu. Nah, misalnya nih bingung, kira-kira yang menjadi suku tengah itu yang mana? Kalian bisa pakai rumusan T sama dengan 1/2 dalam kurung N tambah 1. Maksudnya apa? Misalnya kita ambil contoh yang tadi ya, 2, 4, 6, 8, 10. Kan kita jelas-jelas tahu dari sini ya, UT-nya itu adalah si 6-nya. Begitu, tapi umpama kita tidak tahu apa-apa nih, begitu. Kita mau cari tahu. Yang menjadi suku tengah yang mana? Suku kedua kah, suku keempat kah, atau suku kelima? Misalnya kita tidak tahu ya. Nah, kan kita tahu bahwa N-nya itu sama dengan 5 ya. Karena banyaknya suku ada 5 begitu. Berarti ini kamu tinggal ganti saja. T-nya itu sama dengan 1/2 dalam kurung N-nya itu kan 5, berarti 5 tambah 1. Begitu, berarti 1/2 kali 6. Atau T-nya sama dengan 3. Oh, berarti si suku tengah ini adalah suku yang ketiga. Berarti U3 yang ditanyakan berapa. Nah, kamu bisa pakai cara ini nih. UT sama dengan 1/2 dalam kurung A tambah UN. Atau kamu bisa ganti, berarti UT atau U3 itu sama dengan 1/2 dalam kurung A. A-nya itu kan si 2 ya. Suku pertama A 2 ditambah UN-nya. UN-nya itu U3 kan bisa, seandainya nih UN-nya diketahui 6 ya. Berarti 2 tambah U3. Berarti 2 tambah 6 ya, atau 1/2 dikali dengan 8 begitu. Berarti 2 tambah 6 berapa nih? 2 tambah 6 itu 8. 8 bagi 2. Oh, 4. Oh, berarti si U3-nya sebenarnya adalah 4. Oh, suku tengahnya ini sebenarnya adalah 4 ternyata. Begitu. Misalnya seperti ini ya. Ini hanya contoh saja begitu. Oh, tadi Miss salah rumusan ya. UN-nya ini yang dimaksud adalah ada berapa N-nya? N-nya kan ada 5. Berarti yang ditanyakan adalah U5 ya. Artinya U5-nya itu suku kelimanya berapa? Oh, 10. Berarti 6 ini harusnya diganti dengan 10 ya. Berarti 2 tambah 10, 12. Kemudian 12 bagi 1/2, oh 6, begitu. Oh, ternyata suku tengahnya itu adalah 6, atau suku ketiganya adalah 6. Kita cek ternyata betul ya, suku tengahnya itu adalah 6, begitu. Jadi singkatnya kita pakai rumus ini bisa, begitu ya. Kemudian kita juga mengenal yang namanya sisipan. Ini apa namanya ini? Maksudnya sisipan itu apa sih? Ya, seperti kata dasarnya ya, sisip. Berarti ada sesuatu yang kita sempilkan atau masukkan di suatu barisan aritmatika misalnya nih. Misalnya nih, Miss kasih contoh. 1, kemudian berapa ya? 5 ya misalnya. 5, 1, 5, 9, ditambah 4 lagi berarti 13 misalnya ya. Nah, misalnya pada barisan aritmatika ini Miss mau sisipkan nih, ada 2 suku yang Miss mau sisipkan. Artinya apa? Di antara misalnya 1 dan 5, di antara 1 dan 5 Miss mau sisipkan misalnya 2 suku deh, 2 suku, entah itu suku apapun lah. Tapi di sini ada aturannya juga ya, begitu. Karena kita melakukan sisipan pada barisan aritmatika. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya kita bisa membuat barisan aritmatika yang baru begitu. Nah,
Misalnya nih, Miss sisipkan entah itu ini karena satu kan suku pertama ya, berarti Miss buat di sini suku keduanya misalnya U2 aksen ya, kita simbolkan dengan U2 aksen. Kemudian U3 aksen. Kemudian baru dapat 5, baru ada lagi di sini U5 aksen, U6 aksen, terus baru dapat 9 dan seterusnya. Artinya kita sisipkan, kita sempilkan di antara setiap suku-suku itu ada 2 suku yang lain begitu, tapi kita belum tahu nih sukunya berapa begitu. Nah, ini Miss ulangi sekali lagi ya, untuk apa? Untuk yang membuat barisan aritmatika baru. Misalnya kalau soalnya minta bikinlah barisan aritmatika baru jika kita sisipkan 2 suku pada barisan tersebut. Nah, ini cara ini bisa kita gunakan, ada formulanya. Tentunya kalau misalnya kalian perhatikan di sini ya, kalau misalnya kita sisipkan ada ada 2 suku di antara suku yang pertama ini, kan awalnya kan 1, 5, kemudian 9 ya, kita umpama di antara 1 dan 5 kita sisipkan 2 suku di dalam. Begitu. Tentunya dia punya beda, itu sudah berbeda ya. Dia punya beda itu yang misalnya nih kan dia 1 ke 5 kan dia punya beda berapa? Beda 4 ya. 5 ke 9 juga beda 4. Tapi kalau misalnya kita masukkan 2 suku ke dalam, begitu misalnya di sini kita taruh entah itu misalnya nih contoh, kita masukkan di sini yang berpola misalnya 2 ya, 2 dan 3 misalnya, 2 dan 3 contoh begitu. Nah, tentu dia punya beda, sudah berubah ya, bedanya sudah berubah begitu. Karena 1 ke 2 kan dia punya beda lagi kayak gitu. Nah, ini kita simbolkan sebagai B aksen kayak gitu. B aksen sama dengan B yang ini itu merupakan beda yang lama yang 4 tadi. Kemudian dalam kurung K tambah 1. K tambah 1 ini K-nya itu adalah banyak suku yang disisipkan. Misalnya di sini kan kita sisipkan 2 suku ya, di antara 2 suku ke dalam suku-suku ini begitu. Nah, ini bisa kita gunakan, cara yang ini bisa kita gunakan begitu. Contohnya bagaimana? Ini Miss beri satu contoh ya. Diketahui barisan aritmatika 1, 7, 13, 19. Jika di antara 2 suku berurutan tersebut disisipkan 2 bilangan kayak tadi nih. Antara 1, 7, 13, dan 19. Antara 1 dan 7 disisipkan 2 bilangan. Entah itu A2 aksen atau A3 aksen kah, begitu kita tidak tahu. Kemudian tentukanlah barisan aritmatika yang baru nih. Nah, kalian tinggal identifikasi aja, terapkan rumus yang tadi ya. Dimana kalau kita lihat di sini kan rumusnya tadi kan ada B aksen sama dengan B per K tambah 1 ya. Nah, berarti kalian harus cari tahu dulu nih bedanya berapa. Tapi beda yang dimaksud ini beda yang sebelumnya ya, beda yang lama begitu. Berarti 7 kurang 1, 6 ya. Dia punya beda 6. 7 ke 13 dia punya beda 6 juga ya. Berarti bedanya ini adalah 6. Begitu. Bedanya adalah 6. Kemudian kita perlu cari tahu K-nya. K-nya ini adalah banyaknya sisipan. Nah, di sini kita lihat berturut-turut katanya disisipkan 2 bilangan. Berarti dia punya nilai K itu sama dengan 2. Nah, kemudian kita diminta untuk bikin barisan aritmatika baru. Maka kita butuh juga beda yang baru ya. Makanya kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus. B itu ganti dengan 6, K ganti dengan 2. Berarti B aksen atau beda yang baru sama dengan B per K tambah 1 atau 6 per 2 tambah 1 atau sama dengan 2. Oh, artinya apa? Artinya nanti 1 ke suku yang A2 aksen ini nanti dia punya beda 2. Berarti 1 ke suatu suku lain dia punya beda 2, berarti 1 tambah 2 ya berarti 3. 1, 3. Ditambah 2 lagi berarti 5. Ditambah 2 lagi 7 begitu. Artinya kita tahulah dari sini. Oh, ternyata suku yang disempilkan masuk di antara 1 dan 7 ini adalah 3 dan 5. Artinya dia punya beda itu sama dengan 2. Sehingga barisannya bisa disusun seperti ini nih. Masing-masing sudah ditambah 2 semua. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, dan seterusnya. Sehingga membentuk suatu barisan aritmatika yang baru begitu. Itu gunanya suku tengah tadi dan juga sisipan yang kita pelajari sekarang ya. Yang Miss harusnya jelaskan pada minggu lalu begitu. Nah, berikutnya deret aritmatika. Nah, masih banyak nih yang bingung membedakan antara barisan dan deret. Kalau barisan tadi kan bentuknya dia cuma himpunan bilangan saja ya, misalnya 2, 4, 6, 8, 10 misalnya ya. Nah, kalau deret aritmatika itu adalah penjumlahan dari barisan ini. Nah, jadi dijumlahkan semua ini. Misalnya dia umpama dia punya barisan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Kita diminta penjumlahan dari 5 suku pertama ini. Jadi dijumlahkan semua ini.
Kamu hitung hasilnya berapa, inilah yang merupakan deret. Jadi penjumlahan barisan sebenarnya deret aritmatika itu. Dan kita sudah ketahui ya bahwa dia punya formula itu adalah sama dengan C per N sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1B. Begitu. Dimana Sn adalah jumlah N suku pertama. Kemudian si A itu adalah sama kayak tadi, suku pertama, kemudian N itu adalah suku ke N, begitu, yang mau kita hitung, kemudian B itu adalah bedanya, begitu. Jadi, umpama nih kalian dikasih soal, kalian tinggal identifikasi aja, N yang diminta berapa, kemudian bedanya berapa, A-nya berapa, begitu. Misalnya satu contoh ini nih, carilah jumlah 100 suku pertama dari 2, 4, 6, 8 ya, sama yang kayak tadi yang Miss bilang, begitu. Nah, kalian nggak perlu jumlah-jumlahkan nih sampai 100 suku begitu. Tapi kalian bisa langsung saja nih bikin, cari A-nya, cari B-nya, kemudian N-nya berapa, lalu kalian masukkan ke dalam rumus, nanti kalian dapat tuh jumlahnya, jumlah sukunya. Kalau jumlah 100 suku pertamanya begitu, ternyata ada 10.100 begitu. Tanpa kalian harus jumlah-jumlahkan lagi sampai 100. Ya, begitu simpelnya. Itu untuk deret aritmatika. Sekarang kita masuk ke barisan geometri ya. Oh, sebelum itu Miss mau jelaskan sedikit nih bagaimana contoh penerapannya barisan dan deret aritmatika ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya dalam bentuk soal cerita ya. Begitu, contohnya kalian bisa lihat di PPT. Oke, berikutnya barisan dan deret geometri ya. Barisan dan deret geometri. Nah, Miss akan bahas dulu yang pertama tentang barisan dulu ya. Coba diperhatikan di sini, barisan geometri adalah barisan dengan pembanding antara dua suku berurutan yang selalu tetap. Pembanding dua suku berurutan tersebut dinamakan rasio, ditulis R. Rumus suku Kn barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 begitu. Tentunya ini sudah pernah kalian lihat ya, dulu di kelas 8 sudah dipelajari ya. Nah, intinya kalau barisan geometri itu sama jika yang tadi, yang barisan aritmatika. Bedanya apa? Misalnya nih, barisannya begini, 2, 4, kemudian 8, kemudian 16, dan seterusnya. Nah, disebut barisan geometri ketika dia punya rasio. Kalau yang tadi itu beda ya, selisih antara satu suku ke suku lainnya. Kalau ini perbandingannya, kalau perbandingan kita ingat yang namanya pecahan ya, atau kita bandingkan begitu. Misalnya kita bandingkan suku pertama, U2 kita bandingkan dengan U1, berarti U2 per U1 ya. Berarti kalau U2 di sini kan 4, berarti 4 per U1-nya kan 2, berarti 4 per 2, 2. Oh, berarti perbandingan mereka ini 2 begitu. Artinya ini dikali 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16 begitu. Dia punya rasio perbandingan itu sama dengan 2. Nah, ini disebut barisan geometri, tapi perbandingannya ini harus bernilai tetap terus ya, begitu. Sama kayak barisan aritmatika tadi. Nah, ini bisa didefinisikan dalam bentuk formula, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1, di mana A-nya itu masih kayak tadi, suku pertama, R itu rasio. Rasio bisa diperoleh dari perbandingan antara UN tambah 1 misalnya per UN, begitu ya. Ini bisa dilihat dari situ, atau UN per UN kurang 1 misalnya, atau suku kedua dibagi dengan suku pertama, begitu kita bandingkan suku yang di atas dengan suku yang di bawah, itu namanya rasio, begitu. Cara penerapannya bagaimana? Sama kayak barisan aritmatika tadi begitu. Nah, coba di sini Miss kasih satu contoh ya. Identifikasi manakah di antara kedua barisan ini yang merupakan barisan geometri. Silakan kalian pikirkan, nanti Miss tanya ya. Di antara A dan B ini yang mana yang merupakan barisan geometri. Kalau misalnya nih A merupakan barisan geometri, jelaskan kenapa. Atau B, misalnya B ini adalah barisan geometri, jelaskan kenapa. Nanti Miss tanya ya, begitu. Oke. Nah, kemudian sama kayak barisan aritmatika tadi, geometri juga punya cara cepat untuk menghitung suku tengah ya. Aturannya sama, yaitu kalau misalnya nih ada suatu barisan yang
jumlah sukunya semua ganjil ya, maksudnya banyaknya suku itu ganjil begitu. Misalnya ada barisan yang banyak sukunya adalah 5 begitu. Misalnya nih yang kayak tadi 2, 4, 8, kemudian 16, kemudian 32. Umpama bilangan ini ya. Kemudian kita diminta cari suku tengahnya. Tentu kalau kita lihat ini suku tengahnya pasti si 3 ini, si 8 ini ya, karena di antara ada 5 suku ini tentu titik tengahnya ya tentu di suku yang ketiga dong ya. Berarti UT-nya sama dengan 8. Tapi ternyata ini bisa kita cari dengan cara cepat begitu. Misalnya UT sama dengan pakai rumus akar A kali UN. Nah, UN-nya ini kan N-nya kan sama dengan 5 ya, karena banyak sukunya adalah 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tinggal masukkan saja rumusnya. Akar A-nya itu kan 2 kali UN-nya U5 artinya ya, atau akar 2 kali U5, U5-nya 32 berarti ya, atau sama dengan akar 64 atau sama dengan 8. Nah, sama deh kayak gitu. Itu gunanya suku tengah, formula suku tengah begitu. Kemudian berikutnya sisipan. Ini sama ya, sama halnya sisipan gunanya buat apa? Umpama kalau ada soal dia mau menyisipkan misalnya nih di antara misalnya di antara 2 dan 32 ya, mau disisipkan 3 angka di dalam. 3 angka, entah itu A2 aksen, A3 aksen, A4 aksen, baru 32 begitu, ada 3 suku lagi di dalam ditambahkan, tentu dia punya rasio berbeda ya. Nah, rasio perbedaannya ini bisa dihitung dengan cara menggunakan formula ini nih, R aksen sama dengan K tambah 1 akar R misalnya begitu. Nah, R-nya ini adalah rasio yang lama begitu. Misalnya 2 ke 32 ya. R-nya itu adalah 3, K-nya itu adalah 3 ya. Sisipannya itu adalah 3. Sisipan itu disimbolkan dengan K. Berarti R aksen sama dengan akar dari K tambah 1. Berarti 3 tambah 1, 4. Kemudian kita lihat R-nya, rasio dari 2 ke 32. Berarti kita tinggal kalau rasio kita tinggal bandingkan saja ya. 32 per 2 kan 16. Berarti akar pangkat 4 dari 16 begitu. Nah, kamu hitung nih R aksennya ini sama dengan berapa begitu ya. Berarti berapa nih? Akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4 ya. Berarti R aksennya sama dengan 2. Oh, sekarang kita tahu nih ternyata si rasio barisan geometri yang baru ini dia punya rasio itu 2. Berarti ini 3 angka yang dimasukkan ini adalah 2 kali 2 saja, kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, baru dapat 32. Berarti 3 suku yang disisipkan masuk adalah 4, 8 dan 16 begitu, sehingga membentuk barisan geometri yang baru. Inilah gunanya sisipan ya. Kemudian ya, itu saja yang Miss mau jelaskan. Ini contoh soalnya ya, sama kayak tadi saja. Kemudian deret geometri dan seterusnya akan dijelaskan pada presentasi kelompok minggu depan begitu. Nah, sekarang Miss akan jelaskan mengenai teknis untuk praktisnya dan juga untuk discuss time-nya ya dengan teman kelompok begitu, seperti yang Miss jelaskan minggu lalu, bahwa yang akan menjadi tugas kelompok adalah itu Miss akan tentukan siapa kelompoknya dan juga tugas kelompoknya itu akan presentasi dan akan Miss ambil nilainya dari situ 40% untuk nilai summative begitu. Nah, mohon semuanya memperhatikan. Jadi tugas asinkronusnya adalah kalian mengerjakan soal praktis secara mandiri selama 10 menit. Habis ini Miss paparkan soalnya, dan jika kalian mengumpulkan akan mendapatkan +1 nilai summative ya begitu. Jadi ini bersifat opsional praktisnya. Tapi kalau kalian kumpul, kalian akan mendapat bonus nilai +1 summative begitu. Nah, setelah itu kalian bergabung dalam channel grup yang Miss sudah buat begitu. Kemudian kalian berdiskusi. Diskusi akan dipimpin oleh ketua kelompok. Nah, apa aja yang akan kalian diskusikan? Yang pertama, materi konsep topik yang didapat. Kemudian menyiapkan 2 contoh soal yang akan dijelaskan terkait topik. Begitu, kemudian 1-2 soal latihan yang diberikan kepada siswa lain untuk dikerjakan kalau nanti kalian presentasi begitu. Kemudian yang keempat, menuangkan semuanya dalam slide presentasi. Nah, Miss juga share materi, Miss scan buku cetaknya, kalian bisa crop dari situ kalau misalnya kalian
merasa terbebani untuk membuat materi baru ya di dalam PPT begitu, kalian bisa crop, yang penting kalian bisa menjelaskan dengan baik begitu. Silakan sesuaikan dengan kreativitas kelompok. Kemudian setiap anggota kelompok wajib mengambil peran dalam presentasi ini. Dalam hal ini maksudnya menjelaskan ya. Nah, berikut pembagian topik atau materinya per kelompok. Jadi bisa dilihat di slide ini. Pada pertemuan 3 yang akan presentasi itu ada kelompok 1 dan 2 ya. Berarti minggu depan akan mempresentasikan apa? Deret geometri dan deret geometri tak hingga. Materinya ada di dalam PDF yang Miss kirim begitu. Silakan kalian lihat, dan juga di dalam PPT hari ini Miss sudah buat juga materinya ya, tinggal kalian lengkapi dengan contoh soal dan juga soal praktis yang akan dikerjakan temanmu begitu. Kemudian pada pertemuan 4 ada kelompok 3 yang membahas masalah yang melibatkan barisan dan deret, khususnya dalam pertumbuhan dan peluruhan. Kemudian pada pertemuan 5 yang presentasi adalah kelompok 4 tentang bunga majemuk. Kemudian pertemuan 6 yang akan presentasi adalah kelompok 5 dan 6 tentang anuitas begitu. Jadi silakan dipersiapkan dengan baik. Seluruh materi ada di dalam file PDF scan buku cetak yang Miss kirim begitu. Kalian sesuaikan saja panduannya di situ. Nah, berikut untuk khusus kelas 10 IPA 3 dan 10 IPS 1 presentasinya akan dilangsungkan selama 3 pertemuan saja ya, mulai dari pertemuan 3 sampai 5 karena ada hari libur begitu. Jadi silakan dikerjakan dengan baik proyeknya. Pertemuan 3 ada kelompok 1 dan 2 yang presentasi tentang deret geometri. Pertemuan 4 ada kelompok 3 dan 4 yang akan presentasi tentang pertumbuhan dan peluruhan serta bunga majemuk. Kemudian pertemuan 5 yang presentasi adalah kelompok 5 dan 6 tentang anuitas begitu. Apa itu anuitas? Kalian bisa cari nanti ya, masih ada waktu untuk kalian searching begitu. Nah, ini adalah tugas mandirinya. Kalau kalian kumpulkan batasnya hingga hari Jumat ini ya, minggu ini begitu. Jika kalian kumpulkan, kalian akan mendapat plus 1 sama tip begitu. Nah, mungkin itu saja yang Miss akan sampaikan. Terima kasih semuanya. Silakan dikerjakan praktisnya dan juga diskusi kelompok ya. Untuk ketua kelompok diharapkan kooperatif dan bisa mengarahkan teman-temannya dalam diskusi kelompok. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.